Selamat datang kembali di Kompas Malam. Saudara, sidang yang sedianya melantik Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi 3 DPR dipenuhi interupsi. Anggota Komisi Hukum saling bersahutan menolak Ruhut sebagai pemimpin. Berikut ini kami hadirkan suasana panas dalam sidang yang berlangsung Selasa kemarin. Ketika ada satu atau sebahagian anggota tetap pada pendiriannya tidak tercapai ke atas musyawarah mufakat dalam kaitan menyangkut masalah penunjukan tentang ketua yang direkomendasikan oleh fraksi, maka pengambilan keputusan itu didasarkan pada pengambilan suara terbanyak sebagaimana diamanatkan dalam pasal 275 tadi. Ketua komisi yang tidak mengakui anaknya, yang mengakui di media kumpul-kumpul. Ini yang resistensi bagi Partai Gerindra untuk setuju terhadap calon pimpinan Komisi 3 untuk duduk sebagai pimpinan. Maka untuk itu ya, fraksi PAN berharap karena ini sudah jelas terjadi perbedaan. Ya. Kalaulah mungkin perbedaan itu bisa kita persatukan, ya, supaya tidak terlalu panjang kita membahas permasalahan dan segala macamnya. Maka fraksi PAN berharap ini kita lobby fraksi dulu. Ya, tetapi penolakan sudah beberapa fraksi. Kalau sudah beberapa fraksi ada unsur penolakan Pak Ketua, susah kita bikin undang-undang nanti. Susah kita bikin KUHP dan KUHAP. Saya pikir kita mungkin perlu lebih wise lagi, kita kembalikan kepada fraksi Demokrat untuk mencari yang bisa diterima oleh kita semua. Itu suasana sidang Selasa kemarin. Yang pasti kini Komisi 3 DPR tengah limbung mencari nahkoda. Friksi muncul di internal Komisi 3 kala nama Ruhut Sitompul muncul menggantikan Gede Pasek Suardika. Sosok Ruhut yang kontroversial menjadi ganjalan terbesar kader Demokrat ini melaju menuju kursi Ketua Komisi 3. Rabu malam pekan lalu, sidang uji kelayakan Hakim Agung berlangsung di Komisi 3. Kala itu Ketua Komisi 3 Gede Pasek Suardike yang tengah memimpin sidang terlihat gundah. Bisa jadi gundah karena beberapa saat sebelumnya muncul kabar Gede Pasek dicopot oleh fraksi Demokrat sebagai Ketua Komisi 3. Yang lebih mengejutkan, jabatan Gede Pasek digantikan oleh tokoh yang cukup kontroversial, Ruhut Sitompul. Banyak pihak menduga rotasi ini berbau sanksi atas kehadiran Gede Pasek Suardike di acara pembentukan ormas baru milik Anas Urbaningrum hari Minggu pekan lalu. Bisa jadi Majelis Tinggi Partai Demokrat menilai Gede Pasek sebagai loyalis Anas Urbaningrum yang notabene punya hubungan kurang manis dengan petinggi-petinggi Demokrat lainnya. Buktinya, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai menyetujui rotasi ini. Reward and punishment. Hah? Kenapa? Ya, ini kan menyangkut masalah loyalitas kepada partai. Ya kan? Ya. Bukan cuma itu bagian dari itu. Hah? Oh, kita kan sudah pelajari rekordsnya selama ini. Ya pokoknya kita menegakkan kedisiplinan. Pak, anggota Dewan Pembina Pak Ahmad Mubarak juga ikut serta apakah akan mendapatkan tadi? Itu saya sudah berkonsultasi dengan Ketua Dewan Pembina. Surat resmi pencopotan Gede Pasek sudah di tangan dan surat penunjukan sebagai Ketua Komisi 3 juga sudah dipegang Ruhut Sitompul. Namun arus penolakan dari internal Komisi 3 silih berganti muncul. Nasir Jamil, anggota Komisi 3 dari fraksi PKS termasuk yang meragukan kepemimpinan Ruhut. Anggota lainnya Nudirman Munir dari fraksi Golkar juga bersuara lebih lantang. Ia menyarankan Ruhut segera mundur ketimbang malu nanti. Suara senada datang dari Ahmad Yani, anggota fraksi P3 yang menyebut Ruhut layaknya badut yang akan menjadi pemimpin. Dan ada pula anggota dari fraksi Hanura, Sarifudin Suding, yang menganggap Komisi 3 tidak layak dipimpin Ruhut. Suara-suara penolakan sejumlah anggota Komisi 3 tampaknya cukup beralasan. Ya, Ruhut Sitompul memang kerap menjadi tokoh kontroversial. Seringkali celotehan Ruhut bernada mengundang debat kusir dan emosi sesama rekan komisi. Ruhut kerap menampilkan panggung yang tidak biasa di dalam gedung DPR. Tahun 2010 lalu ia beradu mulut dengan Gayus Lumbun saat rapat pansus angket Senturi. Bahkan Ruhut sempat melontarkan kata kasar di tengah perdebatan. Hanya selang beberapa hari Ruhut sempat membuat geram mantan Wakil Presiden Yusuf Kala saat memanggil dirinya sebagai sebutan daeng.
Celotehan Ruhut pun berlanjut. Perseteruan selanjutnya dengan Bambang Susatyo yang kembali menyebut istilah yang tidak pantas. Tak hanya berani kepada sesama anggota DPR, Ruhut pun pernah menantang pengacara senior Adnan Buyung Nasution dengan menyebut Adnan sebagai cucak rowo karena terlalu banyak bersuara soal kinerja Presiden SBY. Komisi 3 DPR RI membidangi masalah hukum. Siapapun yang menjadi nahkoda perahu besar kapal ini sedianya mampu menjadi wakil rakyat yang juga patuh dan takut pada hukum. Apakah itu Ruhut Sitompul atau Gede Pasek atau bahkan nama lain yang dimunculkan? Sebagai sang ketua komisi, ia sedianya harus mampu mengemban tugas dengan baik dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Tim Liputan Kompas TV. Petualangan baru Komisi 3 mencari sang nahkoda dan sejarah baru tercatat di gedung parlemen, saudara. Walau menjadi hak Partai Demokrat, penunjukan Ruhut Sitompul sebagai ketua Komisi 3 ditentang masif oleh koleganya sendiri. Sejumlah anggota Komisi 3 menyampaikan alasan penolakannya, tapi semua bermuara pada sosok Ruhut Sitompul. Nah, Ruhut memang dikenal dengan kepribadian yang nyentrik, gaya bicara yang kadang lepas kontrol, bahkan tak jarang kata-kata yang tak pantas pun terucap dari mulutnya. Persona Ruhut Sitompul, itulah yang akan kami bahas malam ini bersama dengan seorang pengamat perilaku yang juga Direktur National Leadership Center, Taufik Bahaudin. Juga hadir seorang pengamat komunikasi dari Political Communication Institute, Heri Budianto, dan seorang pengamat politik dari Akar Rumput Strategik, Janti Ji. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kita khusus hadir di sini untuk membahas satu orang yang kita anggap kontroversial, Ruhut Sitompul. Mbak Yanti dulu mungkin, yang paling cantik di antara kita berempat. Mbak Yanti, kalau kita lihat, ini sebenarnya hak dari fraksi Demokrat untuk bisa menentukan siapa yang jadi ketua komisinya. Tapi ditolak. Wajar nggak sih ada seperti ini? Wajar saja kalau itu ditolak karena kalau dilihat bahwa ini adalah suatu keputusan yang tiba-tiba. Ya, suatu keputusan yang tiba-tiba yang tidak pernah ada lobby-lobby politik di dalamnya. Lalu dalam satu malam itu terjadi pergantian ketua komisi. Tidak pernah terendus atau tidak pernah tercium, artinya secara internal mereka pun merasa seperti itu ya? Iya. Jadi ketika mereka merasa bahwa orang ini tidak pantas untuk memimpin kami, tiba-tiba dia ditaruh di atas dan menggantikan seorang yang selama ini sebenarnya sudah nyaman di situ. Ya, anggotanya pun sudah nyaman berinteraksi dengan dia, lalu tiba-tiba dicabut tanpa alasan juga yang kuat dengan permajaan pemimpinan dan apapun lain sebagainya. Mendapatkan resistensi merupakan suatu hal yang sangat lazim. Resistensi lazim, tapi Pak Taufik juga bisa memberi pendapat sendiri mungkin. Resistensi ini karena personanya, Pak. Bagaimana kalau Anda menilai sendiri sosok dari Ruhut Sitompul? Saya nggak mau masuk ke area politiknya lah ya. Saya hanya mengatakan penolakan Ruhut ini kan disebabkan oleh dua hal terkait dari bagaimana perilaku Ruhut. Perilaku dia itu mengantar orang membuat, kalau ada penolakan, karena kehilangan atau menurunnya rasa percaya trust, ataukah kehilangan rasa hormat, respect. Yang celaka kalau dua-duanya. Kalau orang udah nggak bisa memperoleh trust dan respect dari orang lain, udah selesai dia. Sejauh ini Anda menangkap seperti apa? Yang mana yang lebih condong? Begini, saya melihatnya begini. Kalau trust itu misalkan Ruhut itu pernah ada cacat dalam arti kejujuran dan lain sebagainya barangkali, itu masih agak mending menurut saya. Tetapi kalau sudah respect, rasa hormat, ini kan sudah berbicara sosok Ruhut dalam arti kata perilakunya yang bisa saja melanggar dua aspek, yaitu aspek emosional, merupakan tampilan dari kecerdasan emosional yang belum berkembang, menyebalkan dan lain sebagainya. Apakah itu juga cukup akhirnya membuat kompetensi seorang Ruhut juga tertutupi di situ? Sangat mungkin. Karena manusia kan ada perasaan ya. Tapi yang saya lebih ngeri lagi bukan cuma masalah emosional, barangkali ada masalah yang menyangkut kecerdasan spiritual. Apa ada aib atau ada apa yang kita nggak tahu. Lah kalau itu kejadian, repot. Saya nggak tahu yang mana. Tapi jelas ini menyangkut rasa. Kalau rasa jangan diadu dengan logika, nggak akan keluar itu. Saya nggak suka dia selesai. Nah, Pak Heri, kalau kita lihat gaya kepemimpinan kan memang bervariasi, semua orang tidak akan ada yang pernah sama. Tapi khusus untuk sekarang Komisi 3 yang sedang bingung mencari nahkodanya siapa yang akan memimpin selain Gede Pasek ini. Sebenarnya kriteria seperti apa untuk pemimpin? Ya, saya akan menyoroti dulu ya. Ruhut ini adalah sosok kontroversial dalam panggung politik Indonesia. Saya kira ada dua hal saya melihat ya. Yang pertama kita bisa lihat dari
personal dia ya, dari simbol komunikasi ya. Komunikasi itu bisa berupa verbal dan non-verbal. Ya kita bisa lihat. Yang kedua adalah sikap politik. Ya, ini penting. Dari verbal dan non-verbal kita bisa lihat misalnya non-verbal, seorang Ruhut itu tampil nyentrik, gaya rambut yang selalu berubah, pernah dikuncir, lalu kemudian dipelontos dan lain sebagainya. Kemudian dari gaya bahasa atau komunikasi, kata-kata yang digunakan atau wacana yang sering dibangun. Tadi beberapa saya kira pengantar dari diskusi kita malam hari ini, menurut saya itu adalah kata-kata atau wacana yang dimunculkan tidak layak bagi seorang politisi dalam panggung depan ya, di front stage. Ini penting ya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan sikap politik, kita lihat Ruhut ini kan tadinya kan mantan dari kader Partai Golkar, dan di Golkar sikap politiknya jelas ya. Ruhut ini tipikal orang yang sikap politiknya berada pada arus pimpinan tertinggi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana setianya membackup Pak SBY, jika didera apapun, ya saya kira Ruhut sangat kuat di situ. Nah, saya membaca karena memang ini ada sebuah konsensus di DPR, ya saya kira komisi-komisi itu dibagi kepada beberapa partai, ya salah satunya Partai Demokrat itu mendapatkan komisi 3. Jadi penggantinya adalah dari komisi 3. Dulu ada Benika Harman, lalu kemudian diganti Gede Pasek, lalu kemudian sekarang Ruhut, saya kira. Karena Pak Heri juga sudah menyinggung masalah itu, kita juga punya data sebetulnya apa yang menjadi tugas dan fungsi dari komisi 3. Ada beberapa data yang sudah kami rangkum di sini. Ini juga mudah-mudahan bisa menjadi gambaran sebetulnya betapa panasnya kursi ketua komisi 3 ini. Kalau kita lihat kan nama-nama tenar yang ada di DPR itu mayoritas ada di DPR. Nah ini, ruang lingkup komisi 3 ada di hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Ini juga yang selalu menjadi perbincangan di tengah masyarakat kita. Ini juga menyebabkan mungkin ya komisi 3 menjadi begitu hangat dibanding fraksi-fraksi lain. Ada beberapa tugas juga di sini. Ada penegakan hukum dan HAM, melakukan pengawasan terhadap pelanggaran dan menangani permasalahan kejahatan seksualnya. Ada beberapa tugas dari komisi 3. Mbak Yanti, kalau kita lihat bagaimana Ruhut ini juga sebenarnya kan diputuskan oleh Demokrat. Oke, majulah sebagai ketua komisi menggantikan Gede. Kalau kita lihat juga sebelumnya ada ternyata pasangan kerja komisi 3. Ini beberapa kementerian dan juga lembaga tinggi negara yang menjadi mitranya. Di antara ada kepolisian, ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga ada KY. Ini bukan sesuatu yang gampang. Tapi ternyata Demokrat memutuskan oke lah Ruhut Sitompul yang akan menjadi ketua komisi 3. Bagaimana Mbak Yan? Oke, saya terlepas dari semuanya ya, saya mempertanyakan benar-benar potensi dari masing-masing anggota DPR di dalam menangani atau apakah dia benar-benar cocok untuk berada dalam satu komisi gitu loh. Dan terkait dengan ini Demokrat, masalah potensi dari Ruhut Sitompul sendiri itu saya melihat Demokrat lebih bukan masalah potensi dia sebagai sosok yang bisa memimpin komisi 3, tapi lebih mengamankan Demokrat dari dalam. Ya, sosok Ruhut yang tepat untuk mengamankan? Untuk mengamankan Demokrat dari serangan-serangan luar. Karena selama ini setiap ada serangan dari luar seperti bapak-bapak yang juga sudah terapkan bahwa dia memang yang dimajukan untuk itu gitu. Dan dia juga melakukan Ruhut selalu mendapat tempat paling depan untuk melakukan pembelaan. Untuk melakukan penyerangan. Penyerangan lebih tepatnya. Penyerangan, dan dia melakukan perannya dengan sangat baik. Bolehkah kita menganggap ini sebagai bentuk balas budi Demokrat karena selama ini Ruhut selalu ada di tempat terdepan? Kalau misalnya analisanya seperti itu bisa dijadikan salah satu alasan ya, tapi momennya juga pas dengan kaitannya yang kehadiran Pak Gede Pasek pada saat peresmian organisasi yang lalu ya. Iya, benar. Di situ adalah suatu hak prerogatif daripada ketua partai sendiri, yaitu Pak SBY yang sama ini masih menjabat, untuk dia merasakan bahwa ini saya mensinyalir ada bahaya dalam Partai Demokrat. Ketika ada salah satu anggota partai yang juga merupakan ketua komisi 3 yang merupakan bagian yang penting itu melakukan hal yang lain di luar partai. Gitu. Maka penyelamatannya adalah itu dicabut dan diganti dengan orang-orang yang benar-benar bisa dikendalikan oleh Pak SBY sendiri. Baik. Nanti sepertinya Pak Taufik juga punya jawaban yang menarik untuk kita kutip. Tapi nanti Pak Taufik ya, kita akan sambung lagi usai jeda berikut ini. Saudara, Kompas Malam masih akan segera kembali sesaat lagi. Jangan mengaku pecinta bola kalau melewatkan Bundesliga. Borussia Dortmund versus Freiburg, Sabtu 28 September pukul 20. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Aktivitas berkeringat, go for it. Tapi kalau ketombean and rambut rontok, enggak deh. Ada zinc.
Jangan mengaku pecinta bola kalau melewatkan Bundesliga. Borussia Dortmund versus Freiburg, Sabtu 28 September pukul 20. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Aktivitas berkeringat, go for it. Tapi kalau ketombean dan rambut rontok, enggak deh. Ada Zing Hair Fall Treatment. Rambut no ketombe, lembut, juga cegah rontok, kuatkan rambut dari akar. Rambut 2 kali lebih kuat. Zing gives you more. Tahukah Anda bahwa peradangan bisa menyebabkan bau mulut? Bau mulut bisa juga disebabkan oleh radang gusi dan gangguan pencernaan. Lakukanlah pemeriksaan diri ke dokter untuk mencari tahu penyebab secara pasti. Dipersembahkan oleh Cerita perjuangan cinta seorang Raditya Dika. Gue punya firasat kalau malam minggu gue setelah ini akan kembali mengenaskan seperti dulu. Rian, teman baik gue, juga udah gak tinggal bareng gue lagi. Nama gue Dovi. Gue udah lama tinggal di luar negeri pindah-pindah. Iya mas, ini Dovi. Saya mau ke rumah, boleh minta arahannya? Saya siap membereskan semuanya. Iya mas, saya lupa. Ikuti kisahnya di Malam Minggu Miko di Kompas TV. Indonesia International Motor Show is back, presenting 36 brand of passenger and commercial cars and lots of exciting supporting programs, and win our fabulous grand prizes. Visit us on Facebook and Twitter for more info and latest updates. Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saya akan langsung menuju ke Pak Taufik. Pak Taufik, kalau kita lihat sosok Ruhut, kita tarik sedikit ke belakang. Pernah terkenal juga jadi bintang sinetron kan, si Poltak Raja Minyak katanya. Nah, apakah ada pengaruh juga dari situ akhirnya dia membuat satu karakter yang dianggap oke lah, ini mungkin tepat untuk bisa membuat diri saya ada di permukaan. Dan akhirnya blundernya sekarang dia jadi dapat penolakan dari Komisi 3. Gimana Pak Taufik? Iya, ini kan tampilan perilaku dia yang muncul menjadi apa ya, katakanlah seperti karakter dia itu yang menurut sebagian besar anggota di Komisi 3 itu nggak layak, nggak pantas perilaku seperti itu. Jadi dianggap ada pelanggaran norma-norma perilaku yang mereka nggak bisa terima. Nah ini yang mengatakan kalau yang ini aja masuknya ke kurang sopan, orang Jawa bilang biayaan, macam-macam itulah. Tetapi lebih dahsyat yang saya khawatir adalah ada sesuatu yang kita nggak tahu. Mungkin yang saya sebut dengan masuk ke area yang berbicara dari masalah kecerdasan spiritual, mungkin ada yang namanya aib tanda petik apa yang membuat mereka begitu keras menolaknya. Karena menurut saya kalau cuman soal sepele sih enggak, tetapi memang ada kriteria yang tidak tertulis dalam bentuk norma-norma seorang pemimpin itu. Nah, mereka mengatakan Ruhut itu perilakunya tidak memenuhi tuntutan norma-norma perilaku untuk seorang memimpin Komisi 3. Itu menarik. Apakah betul seperti itu? Kita akan tampilkan sebetulnya seperti apa sosok dari Ruhut Sitompul ini. Berikut saudara kami punya cuplikannya untuk Anda. Panggil oleh Dewan Pengawas meminta keterangan salah satu dari anggota itu. Ruhut Sitompul kontroversial. Kita tunggu lagi. Halayak mungkin sepakat dengan citra itu. Sepak terjangnya sebagai anggota DPR dan politisi Partai Demokrat tak sedikit telah menorehkan sejumlah kontroversi dan polemik. Selama ini Ruhut dikenal sebagai politisi dan pengacara. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum mengantarkan pria kelahiran tahun 1954 ini bergelut di bidang hukum dan politik. Karir politik Ruhut dimulai tahun 1980-an saat dia bergabung dengan organisasi kepemudaan KNPI. Ia sempat menjabat Ketua Biro Pendidikan dan Kaderisasi selama 3 tahun di sana. Di masa itu juga Ruhut bergabung dengan Partai Golkar dan dikenal dekat dengan mantan Presiden Soeharto. Ruhut yang sempat terkenal dengan tokoh Poltak dalam sebuah sinetron ini kemudian berlabuh di Partai Demokrat pada tahun 2004. Dan dengan kendaraan Partai Demokrat pula, ia menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Sejumlah kontroversi melekat dengan sosok si Poltak, terutama dalam sepak terjangnya sebagai politisi Partai Demokrat. Di antaranya ketika ia melontarkan isu rasisme dalam beberapa kesempatan. Ia bahkan sempat diduga terlibat isu perselingkuhan. Kontroversinya itu tak lepas dari karakternya yang keras. Tak ada kata takut, komunikasi Ruhut meletup-letup dan
apa adanya. Latar belakang Ruhut yang beretnis Batak bisa saja memengaruhi gaya bicaranya. Bahasa kiasan dan sindiran nyaris tak pernah muncul dari mulut Ruhut sebagaimana yang lazim dilakukan politisi lain. Sikap ini seperti aneh di tengah tradisi politik nasional yang didominasi kultur Jawa yang menekankan sopan santun, unggah-ungguh, serta mikul duwur mendem jero. Tak bisa dimungkiri, sikap seperti yang dilakukan Ruhut dalam konteks Partai Demokrat ini memiliki pijakan rasionalitasnya sendiri. Apa yang ia lakukan semata-mata untuk mengerek dan memperbaiki citra Partai Demokrat. Iya, itu dia sepak terjang Ruhut Sitompul. Pak Heri, kalau kita lihat Komisi 3 ini selalu ramai kalau sidang. Selalu ada kata-kata yang selalu menjadi kutipan, cuplikan, dan lain sebagainya. Nah, apa mungkin juga ini akhirnya menjadi semacam, dalam tanda kutip, sandiwara saya di antara mereka. Oke, kita tolak, tapi sebenarnya di belakang mereka baik-baik aja. Ya, kalau kita lihat mitra kerjanya kan bidang hukum, HAM, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kalau kita lihat bahwa Republik ini kan punya masalah besar terhadap pemberantasan korupsi. Mitra-mitranya adalah yang terkait dengan hukum. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh sebagian besar fraksi yang menolak, itu sebenarnya ada 3 hal nih mengapa mereka menolak. Yang pertama misalnya soal kepribadian, tadi sudah ditayangkan juga ya, misalnya tuduhan-tuduhan yang tadi mengarah ke personalnya si Ruhut. Lalu yang kedua, saya kira, nah ini yang menjadi catatan saya dari perspektif komunikasi politik. Front state yang ditampilkan oleh Ruhut ke depan publik, ini yang kemudian memancing reaksi lawan politiknya. Ini yang kemudian bisa kita pecah menjadi 2. Yang pertama adalah ada kekhawatiran dari lawan-lawan politiknya ini jangan sampai ini menjadi panggung sandiwara nih, seperti sinetron yang pernah dilakoni oleh si Ruhut. Kalau Ruhut ini justru ada kekhawatiran seperti itu di antara mereka. Justru itu yang paling dominan karena tidak pernah melihat Ruhut memimpin sidang. Lalu kalau sidang justru membuat kegaduhan sidang dan sebagainya, itu kan potret-potret yang kemudian ditampilkan oleh Jangan-jangan ke depannya agenda-agenda yang sudah ada justru itu tidak selesai. Justru itu ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Lalu yang kedua adalah yang dikhawatirkan. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik, bisa jadi nih di belakang itu ada interest pribadi gitu, masing-masing politisi yang pernah dituding secara personal oleh Ruhut dengan kata-kata yang tidak pantas di front stage ya, di panggung depan. Nah, saya kira itu semua terakumulasi menjadi satu, sehingga kemudian ketika momentum Ruhut ini dicalonkan menjadi ketua komisi, ini menjadi anti klimaks kan ke depan. Nah, jangan lupa sebenarnya wacana Ruhut ini dicalonkan untuk menjadi ketua Komisi 3 ini sebenarnya sudah lama diwacanakan oleh Pak Sarip Hasan. Sudah ada dan reaksi itu sudah muncul sebenarnya. Cuma momentumnya belum. Nah, momentumnya muncul ketika Gede Pasek yang merupakan notabene loyalis Anas ini ya, orang-orang Demokrat kan mengatakan seperti itu. Jadi ada bumbunya di situ. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat sosok kontroversial kan bukan cuma Ruhut aja. Kita juga pernah lihat ada beberapa yang dibilang bagus juga nggak terlalu bagus. Tapi bagaimana nih dengan Ruhut sampai akhirnya penolakannya sebegini keras? Iya, karena itu tadi. Karena saya katakan bahwa Ruhut reaksional ketika itu. Jadi kalau seorang pemimpin komisi yang kan harus mengakomodir semua fraksi yang ada. Nah, selama ini kan memang tipikalnya adalah dia selalu menjadi pertahanan terakhir Partai Demokrat kan kalau berada di sidang-sidang. Mbak Janti, kalau kita lihat ini akan melebar nggak jadinya Demokrat akhirnya karena tidak dianggap ditolak begitu padahal ini hak mereka, akhirnya mereka jadi punya friksi sendiri dengan partai-partai lain. Itu sekarang jadi pilihan Partai Demokrat ya. Apakah mereka benar-benar begitu sakleknya sehingga tidak mau mendengarkan. Ini udah ujian kesekian sebetulnya untuk Demokrat. Tidak mau mendengarkan apa yang dimintakan oleh dari Komisi 3 tersebut gitu. Jika terus sakleknya bisa jadi Komisi 3 ini pecah. Gitu, terjadi benar-benar ya udah yang anggotanya dia nggak mau kerja dan nggak mau dipimpin, benar-benar tidak mau melakukan apa-apa. Sementara ketuanya berjalan sendiri, yang saya mendapatkan legitimasi itu, saya mendapatkan amanah, maka apapun yang terjadi akan saya lakukan. Oke, di balik celah semua yang kita bicarakan Pak Taufik, ada kekurangan, ada kelebihan tentunya. Apa kira-kira yang benar-benar harus ditutupi oleh Ruhut supaya akhirnya bisa diterima oleh kolega di Komisi 3? Barangkali begini ya, kalau dari orang Jawa bilang kelakuan Ruhut itu masuk dalam kategori yang disebut dengan ngonombok ngono ojo ngono, kira-kira gitu. Apa itu artinya Pak? Ya, orang kita bilang lo begitu-begitu jangan begitulah. Itu nggak betul, robahlah kelakuan Anda, perilaku yang ditampilkan. Kenapa? Karena setiap Ruhut berkomunikasi itu ada meta message yang disampaikan kan, pesan tersirat yang disampaikan.
dengan bermacam yang disebut dengan nyentri, kontrol. Buat saya oke-oke aja. Tetapi yang menjadi tidak oke adalah meta message yang disampaikan itu tidak seperti yang diharapkan Ruhut. Tapi yang terjadi adalah orang-orang yang menerima pesan itu bereaksi memberikan makna negatif. Jadi meta message-nya harus dirubah. Nah, apa yang dilakukan Ruhut? Kalau memang dia melihat itu tidak efektif, dia harus pertama kali dia harus nerima. Dia menyadari dan nerima bahwa itu tidak efektif. Jangan dia berdalih membela diri. Saya pakai istilah the black kambing lah. Saya begini bawaan. Enggak. Kalau dia sudah menerima, baru akan terjadi proses perubahan dalam diri. Tetapi yang harus disadari, yang membuat Ruhut seperti itu adalah program di otaknya namanya neural pathway. Dia digerakkan oleh program itu yang dia di luar sadar dia begitu. Jadi lagi-lagi kita bicara soal karakter yang dominan di sini, Pak. Persis. Kalau karakter kan neural pathway-nya masih dirubah. Oke, tapi kalau seandainya kita bicara soal karakter yang memang sudah seperti ini, kalau seandainya karakternya tidak seperti ini, Ruhut jalankan, apakah ada kemungkinan lebih besar untuk bisa diterima Komisi 3? Saya khawatir ini adalah sebuah strategi sebenarnya ya, komunikasi politik. Bisa jadi sosoknya tidak seperti ini, bisa jadi ya. Karena memang coba perhatikan ya. Dalam beberapa kesempatan kadang-kadang dia tuh out of context ya. Misalnya dalam sebuah diskusi tiba-tiba apa yang ditanyakan lalu kemudian yang dijawab berbeda, gitu kan. Ini kan bisa jadi kalau kita lihat dari perspektif komunikasi ada pengalihan agar tidak itu menjadi wacana dominan yang muncul, tapi kemudian ada pengalihan dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Nah, saya melihat satu hal ya, mestinya ini kan gejolak luar biasa terjadi. Menurut saya kalau fraksi-fraksi itu udah lebih dari 4 menolak, mempertanyakan kredibilitasnya, ya, saya kira Demokrat mestinya harus memperbincangkan secara internal. Karena itu memang jatah Demokrat, tidak bisa diberikan kepada fraksi yang lain. Secara internal, Mbak Janti, apakah cukup itu saja yang perlu dilakukan oleh Demokrat atau ada langkah lain juga untuk bisa memuluskan jalannya Ruhut menjadi Ketua Komisi 3? Mungkin bukannya menghalangi Ruhut menjadi Komisi 3, tapi justru mengontrol perilaku Ruhut sendiri. Termasuk mengkaji ulang kah nama yang harus dimajukan? Bisa jadi tetap Ruhut, tapi kan kontrolnya ada di Pak SBY ya. Dia mendengarkan. Jadi perilakunya dia seperti Bapak bilang by request gitu loh. Saya diminta untuk berperilaku seperti ini. Maka jika Pak BB bilang, oke, kalau misalnya kamu memang mau jadi Komisi 3, sekarang konflik gitu loh. Permasalahannya adalah alasan yang ditonjolkan pertama perilaku, tingkah laku dan sebagainya. Dan itu harus dirubah dulu gitu loh. Tapi kemudian Demokrat akan kehilangan penyerang. Kalau kita lihat kasus Ruhut sekarang, kita kan tentu bukan hanya bicara soal Komisi 3 saja, DPR luas, ada banyak komisi. Ini jadi pelajaran kah untuk partai, untuk sosok tertentu yang ingin maju juga untuk bisa memimpin satu komisi, Mbak Yanti mungkin? Kalau saya melihat bahwa ini adalah pelajaran bagi Indonesia. Ya, jadi apa yang terjadi di fenomena ini merupakan efek daripada demokrasi yang dicanangkan di kita itu tidak berakar dan tidak berkultur. Ya, pada akhirnya akan melahirkan kader-kader partai yang tidak berpotensi. Saya tidak bilang semuanya, tapi banyak yang seperti itu. Partai tidak lagi bottom up, tapi top down. Ya, maka yang mempunyai kekuasaan penuh itu adalah ketua partai. Jadi tidak bisa disalahkan kebijakan-kebijakan Pak SBY yang masih menjabat sebagai presiden sekaligus ketua partai. Jadi ini pembelajaran bagi semua yang kemudian harus disikapi oleh siapa? Oleh warga negara. Ya, jadi yang namanya reward and punishment itu harus berlaku. Partai yang memang tidak mempunyai kualitas atau yang performnya tidak bagus, itu yang menentukan siapa? Toh demokrasi itu demos, kekuatan rakyat. Jadi kalau proses itu berjalan, kemungkinan kita tidak akan ketemu kondisi seperti ini. Ya. Nah, kalau kita bicara soal Ruhut lagi-lagi karakter ini, Pak Taufik terakhir, apa ada pendapat apa dari Anda soal Ruhut ini? Iya, berpikirnya beginilah. Jangan memperdebatkan, terutama buat Ruhut ini, saya begini, jangan memperdebatkan. Yang diperdebatkan, yang dipikirkan adalah apakah perilaku dia yang sekarang ini efektif atau tidak dalam proses dia menjadi ketua. Baik. Jangan diperdebatkan, itu dulu. Kita berhenti sampai di situ mungkin ya, karena kita pikirkan bagaimana seharusnya Komisi 3 ini bisa berperan ke depan dengan semua agenda yang sudah menanti. Ya, dikhawatirkan dianggap oleh teman-teman mungkin, wah nggak berwibawa lah kalau dia. Itu kan rasa itu kan. Pak Taufik, terima kasih. Mbak Janti, terima kasih. Pak Heri juga terima kasih. Kita akan nanti kira-kira akan sampai sejauh mana ini penolakan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi 3. Saudara, jangan kemana-mana dulu. Kami akan kembali dengan informasi Indonesia Open Grand Prix 2013. Kompas Malam kembali saat lagi.